Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi membahas tentang trik mudah menguasai soal TIU CPNS 2021 Part 2. Soal yang pertama, sebagian atlet catur bukan anggota klub bahasa asing. Semua penonton drama musikal adalah anggota klub bahasa asing. Maka simpulan yang tepat adalah A. Semua anggota klub bahasa asing adalah penonton drama musikal. B. Semua atlet catur bukan penonton drama musikal. C. Sebagian atlet catur adalah anggota klub bahasa asing. D. Sebagian atlet catur bukan penonton drama musikal. E. Sebagian anggota klub bahasa asing bukan penonton drama musikal. Sudah bisa kita lihat semua dan sebagian ini adalah partikular. Artinya jika salah satu premisnya partikular maka kesimpulannya harus partikular. Partikular itu adalah kesimpulan yang terbatas sebagian lingkungannya dari suatu objek. Kemudian kita lihat ada kata yang sama yaitu anggota klub bahasa asing. Maka ini kita eliminasi atau kita hilangkan dan menjadi sebagian atlet catur bukan dan semua penonton drama musikal. Ingat rumusnya, kalau ada semua dan sebagian maka isinya adalah sebagian. Apakah A. Semua anggota klub bahasa asing adalah penonton drama musikal? Tentu ini salah karena ada kata semua dan anggota klub bahasa asing. Ini sudah kita eliminasi. Yang B, semua atlet catur bukan penonton drama musikal. Ada kata semua. Ingat rumusnya, semua dan sebagian maka isinya adalah sebagian. KB juga tidak. C, sebagian atlet catur adalah anggota klub bahasa asing. Sudah kita ketahui juga bahwa ada kata anggota klub bahasa asing. Ini juga tidak isinya. D, sebagian atlet catur bukan penonton drama musikal. Nah ini tepat ya, tapi kita lihat dulu yang E. Sebagian anggota klub bahasa asing. Nah ini juga ada kata anggota klub bahasa asing, berarti ini tidak isinya. Maka isinya adalah D. Sebagian atlet catur bukan penonton drama musikal. Yang kedua, 5 orang yaitu P, Q, R, S, dan T pergi bersama ke toko buah. 4 di antara mereka membeli jeruk. Q dan S tidak membeli apel seperti lainnya. Q hanya membeli anggur. P dan T juga tidak membeli anggur seperti lainnya. Siapakah yang membeli jenis buah yang sama persis? A. P dan S. B. R dan S. C. P dan R. D. P dan Q. E. P dan T. Agar memudahkan kita buat sebuah tabel dan kita kelompokkan P, Q, R, S, T, jeruk, apel, dan anggur. Lalu kita masuk pada pernyataan pertama, 4 di antara mereka membeli jeruk. Ini belum bisa kita isi karena kita tidak tahu siapa yang di antara yang 4 itu yang membeli jeruk. Langsung kepada kalimat yang kedua, Q dan S tidak membeli apel seperti lainnya. Nah ini baru bisa, Q dan S tidak membeli apel seperti lainnya, berarti yang lainnya membeli apel. Kemudian Q hanya membeli anggur, berarti jeruk dia juga tidak beli. P dan T juga tidak membeli anggur seperti yang lainnya, berarti yang lainnya membeli anggur. Nah, siapakah yang membeli jenis buah yang sama? Maka kita langsung kepada pernyataan yang pertama yaitu 4 di antara mereka membeli jeruk. Ini langsung kita tahu isinya. Nah, siapa yang membeli buah jenis yang sama? Yaitu P dan T. Maka jawabannya adalah E. Yang ketiga, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat. Ingat, gunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat sama dengan akar 12,5 ditambah 3,5 dikali 12,5 dikurang 3,5. Maka 12,5 ditambah 3,5 adalah 16 dikali 12,5 kurang 3,5 hasilnya adalah 9. Akar dari 16 adalah 4 dikali akar dari 9 adalah 3, maka jawabannya adalah 12. D. Soal yang keempat, 0,84 dikali 1,16 dikurang 0,16 ditambah 16% dikurang 3/2.
Untuk memudahkan kita kelompokkan dulu. 0,84 dikasih tanda kurung 1,16 dikurang 0,16 ditambah 16% itu kan sama dengan 16/100 dikurang 3/2. Maka 1,16 kurang 0,16 itu hasilnya 1. Maka ditambah 0,16 karena 16/100 itu sama dengan 0,16 dikurang 3/2. Lalu 0,84 ini kita tambahkan 0,16. Hasilnya 1. Maka 1 dikali 1 yang di dalam kurung hasilnya 1 dikurang 3/2. Sama dengan artinya 1/1 dikurang 3/2. Lalu kita samakan penyebutnya 2. 2 dibagi 1 2. 2 kali 1 2. Kurang 2 dibagi 2 1. 1 dikali 3 3. Maka hasilnya min 1/2. Jawabannya adalah D. Soal yang kelima, 4/5 dibagi 22/10. Supaya memudahkan kita rubah 4,5 ini menjadi pecahan biasa. 5 dikali 4 20 ditambah 1 21/5 dikali. Nah, bagi ini kita rubah menjadi kali, kita balikkan dia menjadi 10/22. Kemudian kita sederhanakan 10 dengan 5. 10 dibagi 5 2, maka ini adalah 1. Kemudian 2/22 ini sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 11, maka 21/11. Hasil dari 21 dibagi 11 adalah 1 10/11. Jawabannya adalah C. Soal yang keenam, 3 1 2 3 2 3 3. Ini kita langsung bisa kelihatan ada 3 di sini, juga ada 3 di sini, 3 di sini, berarti ini tetap. 1 ke 2 ini ditambah 1, 2 ke 3 ini ditambah 1, berarti ini 3 ke 4 juga ditambah 1. Nah begini ya, maka jawabannya adalah D. Soal yang ketujuh, sebuah tempat dapat dicapai dalam waktu 8 jam dengan kecepatan 25 km per jam. Jika ingin sampai dengan waktu 3 jam lebih cepat, kecepatan yang dibutuhkan adalah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Langsung saja, 8 jam butuh kecepatan 25 km. Jika ingin sampai dengan waktu 3 jam lebih cepat, berarti 8 dikurang 3 adalah 5. Ini kita misalkan kecepatannya X. Lalu ini adalah perbandingan berbalik nilai, kita balik persamaannya 85 X per 25. Kemudian kita kali silang, 5X sama dengan 25 dikali 8. 5X sama dengan 200. X sama dengan 200 per 5. X sama dengan 40. Maka jawabannya adalah B, yaitu 40 km per jam. Soal yang ke-8. Untuk membuat 8 buku oleh 3 pegawai dibutuhkan waktu 6 hari. Berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk membuat 20 buku dalam waktu 5 hari? Kita kelompokkan dulu agar mudah. B1 buku pertama ya 8, kemudian dia butuh pegawainya 3 dalam waktu 6 hari. Untuk buku yang kedua 20 buku, kemudian P2-nya tidak tahu karena itu memang yang ditanyakan. Kemudian waktunya 5 hari, T2-nya sama dengan 5. Maka yang ditanya berarti P2 ya, berapa pegawai yang dibutuhkan. Lalu kita buat perumpamaan, ini adalah perbandingan campuran. Nah, B1 per P1 kali T1 sama dengan B2 per P2 kali T2. Lalu kita masukkan nilainya 8 per 3 kali 6 sama dengan 20 P2 dikali 5. Kemudian kita kali silang, 8 dikali P2 dikali 5 sama dengan 3 kali 6 dikali 20. P2 kali 40 sama dengan 360. P2 360 per 40, maka P2 hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah E. Soal yang ke-9. Ini menentukan gambar ya setelahnya. Kita lihat gambar yang pertama, objek segi 6 bergerak 45 derajat searah jarum jam. Kemudian objek lingkarannya bergerak ke kiri berlawanan arah jarum jam. Berarti sudah pasti jawabannya adalah gambar B. Mudah ya teman-teman? Demikianlah pembahasan kita tentang TIU ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.